Untuk subtemanya adalah tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Keindahan pusat kota Banda Aceh menjadi cerminan keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik. Faktanya, di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman dan kantor wali kota saja, masih terlihat beberapa persil tanah kosong dan pembangunan gedung yang mangkrak atau terbengkalai. Pertanyaannya adalah, apa upaya dan strategi yang akan Anda lakukan untuk menata kota Banda Aceh yang lebih teratur, tertib, asri, dan indah? Kami berikan kesempatan untuk paslon 02 menjawab pertanyaan ini. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari paslon nomor urut 2. Insya Allah manakala Allah takdirkan kita diberi kepercayaan untuk memimpin kota Banda Aceh, maka ada beberapa hal yang kita mungkin fokus terhadap penataan kota Banda Aceh. Termasuk insya Allah kita tidak akan melakukan pembangunan-pembangunan yang tidak dibutuhkan. Kita tidak akan bangun pembangunan yang hanya keinginan, tapi kita akan bangun pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mungkin meniru apa yang dilakukan Anies di DKI. Pendistrian, dan itu merupakan konsep Pak Abdullah Putih dulu. Itu akan dilakukan pendistrian dari Masjid Raya ke Pendopo, Pendopo ke Belampadang, karena di sana ada rumah Pak Kapolda, ada Pangdam, dari Belampadang ke Masjid Raya lagi. Kemudian dari Masjid Raya juga akan kita lakukan pendistrian jalan setapak atau jalan di pinggir jalan ke Penayung. Kenapa harus ke Penayung menjadi prioritas kita? Karena Penayung insya Allah manakala kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin kota Banda Aceh, akan kita bikin Penayung itu Newtonnya seperti Kuala Lumpur. Maaf, bukan Newton. Maaf, Newton itu konsep Pak Abdullah Putih pemindahan ibu kota baru. Tapi yang maksudnya Sinaton, tempat kulinernya kota Banda Aceh. Dan di sana nantinya kita insya Allah akan buat tugu, lonceng Cakadonya sebagai tempat mendaratnya Kopingho dulunya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan, kami juga akan melakukan penyederhanaan birokrasi. Kemudian kita juga akan melakukan pemberdayaan partisipasi publik. Kemudian kita juga akan melakukan penguatan integrasi dan etika, serta kita akan upayakan. Baik, waktu Anda selesai Bapak. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan untuk bisa menanggapi. Mohon tenang. Mohon tenang Bapak. Suaranya hanya akan mengganggu atau kemudian kurang memaksimalkan penyampaian dari paslon nantinya. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 menanggapi. Waktu Anda 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, kami mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh kandidat nomor 2. Tapi yang perlu kami sampaikan ketika kami dipercaya menjabat di kota Banda Aceh ini, tentang tata ruang kota, kami saat itu menjadi juara nasional, juara 1 di nasional. Dan maka ke depan kami akan membangun dan memperbaiki ruang publik seperti taman, jalur pejalan kaki, area berkumpul yang dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat, ruang publik baik serta yang inklusif, tentu dapat meningkatkan kualitas hidup, interaksi sosial warga masyarakat, memperbanyak taman-taman, hutan kota akan kita perbaiki kembali. Dan ketika kami juga mengaktifkan kembali database pohon, serta fokus pada penanaman pohon dan tanam lokal untuk menjaga keanekaragaman hayati, di mana setelah kami tidak lagi menjabat program ini hilang, dan kemudian insya Allah pekerjaan kami ke depan juga akan mudah karena saudara Afdal adalah ahlinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu yang diberikan adalah 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh paslon 2 ini akan membutuhkan anggaran yang cukup banyak. Kalau saya ketimbang membangun kota-kota baru, lebih baik kita fokuskan bagaimana mereka-mereka UMKM itu bisa bangkit di kota Banda Aceh. Ya. Dan bisa PKL itu yang
hari ini ditolak ke sana, dipindah ke sana. Ini kenapa kita nggak pikirkan ini? Jadi oleh karena itu saya berharap walaupun Bapak merencanakan pembangunan kota itu, fokuskanlah untuk UMKM. Banda Aceh ini adalah kota dagang, kota yang tidak sama seperti daerah lain ya. Seperti daerah lain ada kebun, ada peternakan, dan di sini hanya mengandalkan kota dagang. Oleh karena itu kita berharap UMKM juga dihidupkan di kota Banda Aceh. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Selanjutnya kami beri kesempatan yang sama juga kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit, dimulai ketika Anda bicara. Disilakan. Ya, lagi-lagi pertanyaan yang muncul adalah masalah penataan keindahan kota yang sampai hari ini faktanya, kata pertanyaan itu, sudah berapa wali kota berganti, tidak tertata dengan baik. Yang ada di depan mata, di depan kantor wali kota, ada satu lahan kosong yang dibiarkan terbengkalai, terlantar, hanya ada tiang-tiang pancang warna-warni. Sudah berapa kali ganti wali kota, ternyata ini saja tidak punya visi. Mau diapakan tanah kosong ini? Ini memang milik swasta, milik pribadi, bukan milik Pemko Banda Aceh. Tapi apakah pemerintah kota Banda Aceh tidak bisa menyentuh, tidak punya visi, mau diapakan lahan kosong itu? Saya sebagai satu-satunya arsitek, calon wali kota yang arsitek di kota ini, sedih melihat fakta yang seperti ini. Insya Allah kita akan ubah ke depan. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk menanggapi kembali kepada paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih bagi yang telah mendukung dan yang mungkin belum bersamaan pikiran dengan kita juga mengucapkan terima kasih. Tapi untuk itu kami perlu sampaikan bahwa yang kami rancang sinetron itu untuk penayung, bukan untuk pejabat, bukan untuk harus dibangun, dirombak bangunannya, tidak. Tetapi kita hanya menjaga destinasinya aja, lalu lintasnya aja kita jaga. Kemudian di situ juga tempat berhimpunnya UMKM, sehingga UMKM nantinya insya Allah bisa berjualan di situ dan insya Allah akan ramai di penayung itu atau sinetron itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, kami juga sudah berpikir kalau untuk UMKM itu kita sudah berpikir tentang bagaimana punya nilai ekspor. Itu UMKM kita harus mampu ekspor, bukan hanya untuk lokal. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2.